Halo Sobat Kun, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Setelah sekian lama tidak upload, akhirnya si Ole upload video lagi nih. Kali ini si Ole mau membahas sebuah film dari Indonesia yang sangat fenomenal, yaitu film KKN di Desa Penari. Bukan soal alur filmnya, tapi kita akan membahas film ini dari sudut pandang lain. Maka dari itu, siapkan indera pendengaran dan matanya, dan ini dia breakdown film KKN di Desa Penari. Bayangkan sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebuah tempat yang tidak tercatat di peta, namun menyimpan kisah yang mengguncang banyak hati. Di desa inilah 6 mahasiswa melaksanakan program kuliah kerja nyata, sebuah kewajiban akademik yang seharusnya menjadi pengalaman hidup yang berharga. Tapi siapa sangka program itu justru menjadi awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan. Inilah kisah KKN di Desa Penari, sebuah cerita horor yang lahir dari unggahan media sosial, kemudian menjelma menjadi film fenomenal di Indonesia. Tayang perdana pada tahun 2022, film ini langsung memecahkan rekor. Jutaan penonton berbondong-bondong ke bioskop. Tak hanya karena ingin ditakut-takuti, tapi juga karena rasa penasaran apakah benar kisah ini nyata. Apakah benar desa itu ada? Namun di balik keberhasilan komersial yang luar biasa, film ini menyisakan tanda tanya besar. Apakah film ini sekedar hiburan atau menyentuh batas-batas etika yang seharusnya dijaga? Cerita ini bermula dari utas viral di Twitter pada tahun 2019 lalu. Ditulis oleh akun anonim bernama Simple Man. Kisah tersebut mengangkat cerita horor berjudul KKN di Desa Penari. Yang menarik, cerita ini diklaim berdasarkan pengalaman nyata. Identitas tokoh-tokohnya disamarkan, begitu pula dengan lokasi desa. Tapi bagi sebagian pembaca yang cermat, petunjuk demi petunjuk membuat mereka mulai menebak-nebak. Siapa tokohnya? Di mana desa itu? Konten viral tersebut memantik dua hal sekaligus, ketertarikan publik dan kegelisahan etis. Setelah diangkat ke layar lebar, suasana mencekam dari cerita itu semakin hidup. Tokoh Badara Wuhi, makhluk gaib berwujud penari, menjadi ikon baru dalam sinema horor Indonesia. Tapi tak sedikit pula yang memulai mengkritiknya. Mengapa kesenian tari yang merupakan warisan budaya leluhur digambarkan begitu menyeramkan? Budayawan pun angkat bicara. Mereka mempertanyakan penggambaran budaya Jawa dalam film ini. Apakah tepat kesenian tradisional seperti tari ronggeng atau tayub dikaitkan dengan dunia mistik dan kutukan? Apakah film ini sedang melestarikan budaya atau justru memperkuat stereotip yang salah? Sementara itu, dari sisi lain muncul pula isu yang lebih personal, etika. Jika benar cerita ini berdasarkan kisah nyata, apakah pantas pengalaman tragis seseorang disulap menjadi tontonan tanpa izin atau klarifikasi dari pihak yang bersangkutan? Bagaimana dengan keluarga para tokoh? Apakah mereka diberi ruang untuk berbicara? Belum lagi masyarakat desa yang disebut-sebut sebagai lokasi kejadian. Meski tidak pernah disebut secara eksplisit, netizen dengan mudah melakukan penyelidikan digital dan menunjuk satu desa tertentu. Hasilnya, stigma, ketakutan, dan bahkan gangguan terhadap kehidupan warga. Disinilah letak paradoks besar dari film ini. Ia mempopulerkan budaya lokal, tapi juga berisiko menyederhanakannya. Ia menyedot perhatian publik, tapi juga bisa melukai pihak-pihak yang tak terlihat di layar. Di balik gemerlap poster film, di balik suksesnya box office, ada pertanyaan yang harus kita ajukan bersama. Sampai di mana batas antara kebebasan berkarya dan tanggung jawab sosial? Sebagai bangsa yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai budaya, kita memiliki dua pilihan. Menikmati cerita ini sebagai hiburan semata atau menjadikannya bahan refleksi. Apakah kita hanya ingin ditakut-takuti atau ingin belajar lebih dalam tentang akar budaya kita sendiri? Tapi desa yang kami pilih
pilih ternyata bukan desa biasa. Film ini telah menjadi lebih dari sekedar tontonan. Dia adalah fenomena. Dia adalah percakapan publik. Dia memaksa kita melihat bagaimana kisah lokal, jika dikemas secara menarik, bisa menjangkau jutaan orang. Tapi ia juga mengingatkan kita bahwa cerita bukan sekedar narasi. Cerita adalah representasi. Cerita memiliki dampak, dan setiap dampak membawa konsekuensi. Kini, setelah lampu bioskop padam dan layar ditutup, pertanyaan penting tersisa. Apa yang sebenarnya kita cari dalam cerita ini? Apakah sekedar rasa takut? Ataukah kita tanpa sadar sedang mencari pemahaman tentang sisi gelap budaya kita yang belum selesai kita jelaskan? Karena pada akhirnya KKN di Desa Penari bukan hanya tentang hantu. Ia tentang manusia, tentang nilai, tentang bagaimana kita memperlakukan cerita dan orang-orang di baliknya.